Rusika, selamat datang kembali di Obrolan Karir, podcast yang siap membekali Anda menaklukkan dunia profesional. Saya Amanda, host Anda, dan hari ini kita akan membahas topik krusial bagi para fresh graduate maupun yang baru pindah lingkungan kerja, yaitu menembus kultur shock dunia kerja. Betul sekali, rasanya seperti pindah planet ya, dari lingkungan kampus yang santai, tiba-tiba harus beradaptasi ke lingkungan yang serba cepat dan formal. Excited sekaligus nervous. Nah, untuk mengupas tuntas tantangan adaptasi dan sosialisasi di kantor, kita sudah kedatangan narasumber yang luar biasa, yaitu Kak Atta, senior HRD dengan pengalaman lebih dari 15 tahun. Selamat datang Kak Atta. Oke Kak, kita langsung ke sesi tanya jawabnya ya Kak. Ya. Dimulai dari saya Kak Atta dari setim kami. Dari setim kami, tantangan terbesar yang muncul adalah perbedaan gaya komunikasi, hierarki yang kaku, dan kesenjangan antar generasi. Menurut pengalaman kakak di HRD, seberapa umum masalah culture shock ini dan apa saja wujud nyatanya? Baik, izin menjawab ya. Itu sangat umum Anda. 9 dari 10 karyawan baru mengalami fase ini. Wujud nyatanya beragam. Misalnya dari sisi komunikasi. Di kampus, kita bebas memanggil dosen atau senior dengan panggilan bebas. Namun di kantor kita harus memanggil senior dengan sebutan bapak atau ibu maupun sebutan lain yang lebih formal. Atau yang paling sering, perbedaan antara teori di kampus dan praktik kerja langsung di lapangan. Tuntutan output yang cepat dan standar profesional tinggi sering membuat kaget para karyawan baru. Seperti itu. Baik, terima kasih telah menjawab pertanyaan dari saya. Menyambung pertanyaan dari Manda, saya juga ingin bertanya tentang soal komunikasi dan kesenjangan generasi Kak. Gen Z itu terbiasa komunikasi serba cepat via chat, tapi di kantor kadang ada senior yang lebih suka rapat tatap muka atau komunikasi super formal via email. Ini sering memicu miskomunikasi dan rasa canggung. Bagaimana solusinya Kak? Baik, izin menjawab ya Cahya. Itu adalah tantangan komunikasi yang sangat klasik. Solusinya, kita harus menerapkan konsep komunikasi adaptif. Nah, pertama, kenali dulu audiensnya. Jika rekan kerja atau atasan Anda lebih senior, utamakan komunikasi yang lebih formal dan terstruktur. Bisa melalui email atau tatap muka. Kedua, manfaatkan teknologi untuk hal yang memang mendesak dan informatif, seperti update secara singkat. Prinsipnya adalah gunakan cara yang paling efektif untuk penerimaan pesan, bukan hanya yang paling nyaman untuk pengirim. Seperti itu. Menarik ya, berarti inisiatif adaptasi komunikasi harus datang dari yang lebih junior ya. Tapi bagaimana jika ada perbedaan dalam etika digital Kak? Misalnya mengirim pesan di luar jam kerja. Benar, inisiatif adaptasi itu mulai dari yang junior. Mengenai etika digital, itu area yang sangat abu-abu menurut saya. Idealnya, perusahaan harus punya panduan komunikasi yang sangat jelas. Namun, jika belum ada, sebagai karyawan baru, Anda harus proaktif bertanya. Tanyakan, apakah ada jam kerja tertentu untuk membalas chat tim? Atau, jika mendesak, apakah saya boleh menghubungi di luar jam kerja? Ini menunjukkan profesionalitas dan menghargai batas pribadi yang ada. Seperti itu. Oh, seperti itu ya Kak. Ya, Terima kasih. baik, sama-sama. Apakah ada lagi? Dari Aulia mungkin? Ada Kak Atta, selain komunikasi, kultur shock juga sering datang dari budaya kerja itu sendiri. Misalnya di kantor ada budaya pulang setelah atasan, padahal pekerjaan sudah selesai. Atau sulitnya mencari mentor yang mau diajak diskusi karena semua terlihat sibuk. Bagaimana cara Gen Z atau pendatang baru bisa memecahkan kode budaya tidak tertulis ini? Baik, Aul, itu yang biasa kita sebut sebagai budaya invisible atau budaya tidak tertulis. Nah, kunci budaya ini tuh cuma ada dua, observasi aktif dan pencarian body organisasi. Nah, pertama, observasi. Itu kita bisa observasi cara kerja tim selama 2 minggu pertama. Perhatikan kapan mereka memulai pekerjaan dan mengakhiri pekerjaan. Bagaimana mereka berinteraksi. Tapi jangan langsung mengikuti, kita bisa pahami dulu polanya. Lalu, kedua, carilah seorang body atau mentor non-formal. Ini kita bisa mencari rekan kerja satu level atau yang sudah lama bekerja. Mereka adalah kamus hidup budaya kerja kita. Seperti itu. Terima
kasih Kak. Ya. Jadi jangan ragu bertanya pada rekan yang sudah berpengalaman ya. Untuk Aulia, ada lagi dari sesi sosialisasi? Ya, ada. Ini tentang imposter syndrome dan perasaan terisolasi karena fokus pada membangun relasi, akhirnya merasa asing dan tidak berani bersosialisasi. Tips dari kakak untuk memicu sosialisasi yang efektif bagaimana? Baik, Aul, imposter syndrome itu adalah hal yang normal. Akui saja, untuk memicu sosialisasi, jangan tunggu diajak bicara, tapi ambil inisiatif kecil. Misalnya, saat makan siang, tanyakan pada rekan di dekat Anda, bolehkah saya bergabung makan siang di sini? Saat ada proyek, sukarela menawarkan bantuan kepada divisi lain. Ini adalah cara profesional untuk kenalan. Gunakan jeda kopi untuk menyapa atasan dengan topik dan kerja yang ringan, seperti selamat pagi Pak atau Bu, kopi di kantin ini sangat enak ya. Begitu ya. Ya, nah intinya sosialisasi bukan tentang basa-basi, tapi tentang menunjukkan keberadaan Anda dan kemauan Anda untuk berkontribusi secara langsung. Jadi begitu ya Kak. Ya, seperti itu. Luar biasa sekali insight dari Kak Atta. Kita sudah membahas dari mulai komunikasi adaptif hingga etika digital hingga cara memecahkan kode budaya kerja. Untuk menutup episode ini, boleh berikan satu key message atau langkah pertama yang paling penting bagi fresh graduate yang sedang mengalami culture shock. Tentu, langkah pertama yang paling penting adalah anggap culture shock sebagai kurva belajar, bukan sebagai penghalang. Jangan pernah takut untuk mengatakan saya belum tahu dan bertanya. Dunia kerja lebih menghargai kejujuran dan kemauan belajar jauh lebih tinggi daripada kepura-puraan tahu. Jadi, jadilah learner yang proaktif, bukan hanya dir yang pasif. Seperti itu. Learner yang proaktif itu akan saya catat. Oke, terima kasih banyak Kak Atta atas waktu dan tips praktiknya. Ya, sama-sama. Saya juga terima kasih. Terima kasih sekali lagi kepada Kak Atta. Dan untuk Growthseekers, ingatlah, adaptasi butuh proses. Bersabar, observasi, dan jangan ragu bersosialisasi. Sampai jumpa di obrolan karir selanjutnya. Dadah! Jaya, jaya, jaya!